Ini bukan debat kusir di warung kopi. Bukan juga diskusi santai di grup WhatsApp keluarga, tapi ini adalah dialog paling serius, paling fundamental sepanjang sejarah makhluk. Kisah ini kalau didengerin bikin merinding, tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada lucunya juga. Karena iblis itu kayak tipikal manusia sombong yang ngerasa paling hebat, padahal statusnya udah jelas. Dipecat, tapi masih nyolot. Jadi, begini ceritanya dimulai. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna menciptakan Nabi Adam alaihi, dia memerintahkan seluruh makhluk di surga, termasuk para malaikat dan jin, untuk sujud hormat kepada Adam. Semua, tanpa terkecuali, langsung tunduk patuh. Tapi, ada satu yang tetap berdiri tegak dengan angkuhnya, kayak bos perusahaan yang merasa nggak perlu ikut apel pagi bareng karyawan. Siapa lagi kalau bukan dia, iblis. Melihat pembangkangan ini, Allah langsung bertanya dengan pertanyaan yang seharusnya membuat siapapun gemetar. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Dan disinilah kesombongan itu pertama kali terdengar begitu jelas di alam semesta. Bukannya menyesal, iblis malah menjawab dengan santai tapi penuh keangkuhan. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia hanya dari tanah. Coba deh, kita renungkan sejenak. Lagi ditegur langsung oleh Tuhan semesta alam, Sang Pencipta. Tapi dia masih berani ngelawan pakai argumen rasisme kosmik pertama. Ini bukan lagi sekadar makhluk pembangkang. Ini udah kayak debatman profesional. Dari sinilah bibit-bibit kesombongan itu tumbuh subur. Dan sejak saat itu, dunia punya musuh abadi yang misinya cuma satu: mengajak kita semua jadi temannya di neraka. Mendengar jawaban yang penuh kesombongan itu, Allah pun langsung menjatuhkan vonisnya. Turunlah kamu dari surga. Kamu tidak pantas menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Dan Brit, seketika itu juga, semua jabatan kehormatan iblis dicabut. Sayap-sayap kemuliaan yang dulu dimilikinya rontok. Iblis resmi dipecat dari surga. Tapi, dasar kepala batu, bukannya memohon ampun atau bertobat, dia malah ngelawan lagi. Ini persis kayak pegawai yang udah dipecat, tapi besoknya masih nekat datang dan nongkrong di pentri kantor. Bentar dulu, bos-bos dan akti-akti soleha. Kalau kisah ini bikin kamu senyum tipis, tapi sekaligus mikir keras juga, coba deh klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya. Biar setiap kali kita bahas kisah-kisah penuh hikmah kayak gini, kamu gak bakal ketinggalan pencerahan, plus ngakak ringan versi halal. Oke, kita lanjut ya. Nah, disinilah plot twist utamanya dimulai. Tepat sebelum benar-benar diusir keluar dari surga, iblis dengan segala kelancangannya masih sempat mengajukan proposal terakhir kepada Allah. Dia bilang, "Ya Rob, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka semua dibangkitkan." Coba bayangin deh, udah divonis, udah diusir, tapi masih sempot-sempotnya negosiasi minta fasilitas perpanjangan hidup sampai kiamat. Ini kan kayak orang yang kontrak kerjanya udah habis, tapi pas mau pulang, masih berani nanya, "Pak, bonus tahunannya kapan cair ya?" Benar-benar luar biasa tingkat percaya dirinya. Dan yang paling mengejutkan, Allah kabulkan permintaannya. Tapi jangan salah sangka, ini bukan karena Allah sayang sama iblis, melainkan karena Allah ingin kita, manusia, diuji biar benar-benar ketahuan siapa di antara kita yang imannya kuat, dan siapa yang cuma kuat rebahan sambil scroll media sosial. Ujian ini adalah filter alami untuk memisahkan emas dari loyang. Setelah permintaannya dikabulkan, iblis pun langsung mendeklarasikan sumpahnya yang paling gila. Dia bersumpah di hadapan Allah, "Demi kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambimu yang ikhlas di antara mereka." Tuh kan, dia sendiri yang ngasih bocoran. Dia udah tahu titik lemahnya di mana.
Dia tahu siapa yang gak akan bisa dia ganggu. Makanya, kalau kamu mau jadi manusia, dengan firewall anti-iblis, resepnya cuma satu. Ikhlas, lakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Bukan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Karena iblis itu paling alergi sama orang yang gak butuh validasi dari makhluk. Tapi, gaya godaannya itu halus banget, bos. Dia gak akan datang bawa garpu taman sambil ketawa jahat. Dia datang dalam bentuk notifikasi di HP-mu. Bisikannya halus, "Yuk, buka sosmed sebentar aja. Cuma 5 menit kok, buat refreshing." Tahu-tahu azan Isya udah lewat dan kamu masih asyik nontonin video kucing, nyanyi lagu dangdut. Itulah cara kerjanya. Melenakan, bukan menakut-nakuti. Sekarang, mungkin ada di antara kita yang mikir, kalau Allah udah tahu iblis bakal durhaka dan menyesatkan banyak manusia, kenapa nggak langsung dihapus aja dari awal? Hehe, ini pertanyaan bagus. Karena tanpa adanya iblis, kita sebagai manusia nggak akan pernah belajar arti sabar. Kita nggak akan pernah tahu nikmatnya rasa menang melawan hawa nafsu. Kalau hidup ini lurus-lurus aja tanpa godaan, pahala dari perjuangan pun nggak akan terasa istimewa. Anggap saja iblis itu sebagai sparring partner kita. Lawan tanding yang memaksa kita untuk latihan iman setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Dan setiap kali kamu berhasil mengabaikan bisikannya, setiap kali kamu memilih untuk salat tepat waktu daripada menunda, itu tandanya kamu sedang naik level. Bukan di dalam game, tapi di dalam kehidupan nyata yang pertaruhannya adalah surga. Jadi, dialog antara iblis dan Allah ini sejatinya bukanlah sekadar kisah seram untuk menakut-nakuti kita. Ini adalah sebuah peringatan yang lucu, tapi sangat dalam. Kisah ini mengajarkan bahwa kesombongan bisa menjatuhkan makhluk yang tadinya paling suci sekalipun. Tapi di sisi lain, tobat dan kerendahan hati bisa mengangkat seorang pendosa kembali ke surga. Kalau iblis saja begitu gigih dan pantang menyerah dalam misinya menyesatkan manusia, masa kita yang katanya mau masuk surga malah malas-malisan ngelawan balik? Yuk, kita lawan iblis bukan dengan amarah, tapi dengan istiqomah, dengan dizikir, dengan sabar, dan dengan doa yang tak pernah putus. Dan jangan lupa, tombol subscribe yang tadi jangan di-skip ya, biar setiap kali iblis melancarkan aksi terbarunya, kamu udah siap sedia dengan konten anti godaan dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.